Kalau bukan kerjanya mengklaim dirinya, kalau enggak ngarang bebas. Oke, teman-teman, ada satu video yang sangat baik dan menarik untuk saya mau bagikan dan sharekan kepada kita pada kesempatan ini. Dan teman-teman harus tonton video ini sampai selesai, sehingga nanti saudara boleh mendapatkan kesimpulan dari isi apa yang ada di dalam video ini. Jadi oleh sebab itu saudara harus tonton dan melihat video ini secara full. Nah, teman-teman, di hadapan saudara melihat salah seorang ibu-ibu yang pakai kerudung dan pakai baju warna biru bermotif di situ, dan dengar kabar bahwa dulunya dia ini adalah seorang Kristen dan sekarang sudah memeluk kepercayaan yang baru. Dan tentu bagi saya dan bagi semua orang Kristen, itu tidak menjadi persoalan, itu tidak menjadi masalah, karena tidak ada yang dirugikan dan juga tidak ada yang diuntungkan dalam hal ini. Karena itu adalah hak setiap pribadi untuk menentukan mana pilihannya, mana yang dia mau percayai, dan siapa yang dia imani. Itu adalah terserah dan itu adalah hak pribadi setiap kita masing-masing. Nah, teman-teman, menjadi problemnya adalah ketika dia sudah memeluk kepercayaan yang baru, sudah beriman kepada kepercayaan yang baru, tetapi kepercayaan yang lama, dia menyampaikan hal-hal, menyampaikan ajaran-ajaran dengan menyebarluaskan di media sosial. Nah, ini sesuatu hal yang menjadi problem bagi saya dan bagi kita semua, secara khusus orang-orang Kristen. Dan apa yang dibicarakan di dalam video-video yang dibagikan itu, apa yang dia ajarkan di dalam video-video yang disebarluaskan itu tidak sesuai, itu tidak sesuai apa yang kita imani, apa yang kita percayai, dan apa maksud dan tujuan yang sebenarnya yang tertulis di dalam Alkitab. Nah, itu yang menjadi problemnya. Nah, oleh sebab itu teman-teman, mari kita lihat video ini sampai selesai. Nanti kita sama-sama memberikan komentar setelah kita menonton video ini, dan saudara juga boleh memberikan komentar tanggapan saudara lewat yaitu komentar saudara di kolom komentar di bawah. Nah, saya ajak kita melihat dulu satu cuplikan video ini. Yuk, mari kita lihat sama-sama. Dalam Matius 26 ayat yang ke-39, Yesus melakukan doa seperti demikian dikatakan. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Yesus dalam doanya melakukan sujud seperti orang Islam melakukan sholatnya dengan sujud. Oleh sebab itu, banyak orang berbondong-bondong untuk masuk Islam, termasuk saya, karena Yesus sudah melakukan sholat dengan melakukan sujud. Oke, teman-teman, demikian saja cuplikan video yang sangat singkat ini. Jadi kata beliau ini, seorang ibu-ibu yang ada di hadapan Anda, bahwa jikalau, tetapi di dalam teks apa yang dia bacakan dan apa yang dinyatakan oleh beliau ini, bahwa Yesus sudah sujud pada saat dia berdoa, dan itu artinya bahwa Yesus yaitu sudah sholat. Nah, jadi makanya itu menjadi salah satu alasan dia meninggalkan iman Kristen dan memeluk kepercayaan yang baru. Dan banyak orang katanya berbondong-bondong karena Yesus dalam doanya yaitu sujud seperti yaitu sholat, seperti yang dilakukan oleh saudara-saudara kita orang Islam. Nah, pertanyaannya adalah, saudara boleh menjawab ini nanti, saudara boleh memberikan tanggapan. Apakah setiap orang, nah ini semua berbicara tentang semua agama, bukan hanya Kristen, bukan hanya Islam, bukan hanya Konghucu, Buddha, itu ya, Hindu. Apakah jikalau
semua agama, misalnya dia pada saat berdoa, sujud, seperti sholat yang dilakukan oleh saudara kita orang Islam, apakah itu menjadi suatu standar bahwa dia sedang sholat dan disebut dia sebagai seorang Islam? Nah, ini sesuatu hal, kalau pribadi saya, ini sesuatu hal yang salah, ini sesuatu hal yang keliru, ini sesuatu hal yang sangat-sangat dangkal, pemahaman dan pemikiran yang seperti ini. Karena kenapa? Orang-orang Kristen itu juga kalau doa bukan saja hanya berdiri dan duduk, tetapi juga orang Kristen itu adalah ada kalanya doanya adalah sujud. Jadi tidak semesti harus cara berdoanya itu harus duduk, tutup mata, lipat tangan, bukan itu. Tetapi ada juga pada saat kita berdoa itu berdiri. Ada juga pada saat kita berdoa itu yaitu sujud. Nah, itu hanya cara saja yang bagi saya itu tidak ada persoalan dan itu tidak memberikan identitas ketika orang berdoa sujud gitu ya. Langsung itu diindikasikan adalah dia sebagai seorang Islam. Nah, ini sesuatu hal yang keliru dan salah. Dan teman-teman, kira-kira apa yang menjadi tanggapan saudara? Apa yang menjadi masukan atau kritikan saudara setelah melihat satu kesimpulan dari apa yang saya sampaikan dan juga dari seorang ibu? Nah, saudara boleh ketik nih di dalam komentar dan mari kita nanti akan saya simak dan akan saya menjadi perhatian bagi saya ketika saudara sudah mengetik di kolom komentar. Nah, oke teman-teman, demikian saja cuplikan video ini. Semoga ini menjadi informasi dan juga pelajaran bagi saya dan bagi kita semua. Dan video ini boleh dibagikan teman-teman kepada saudara-saudara yang lain, sehingga juga menjadi informasi pengetahuan dan ilmu bagi mereka. Dan saya ingatkan kembali bagi teman-teman yang suka video-video di channel ini, saudara boleh like dan juga subscribe, dan video-video di channel ini juga boleh dibagikan sehingga boleh menjadi berkat bagi banyak orang lagi. Oke, terima kasih teman-teman. Kita adalah saudara sebangsa dan setanah air. Mari kita terus junjung tinggi yaitu toleransi. Kita saling menghormati satu dengan yang lain dan terlebih mengasihi satu dengan yang lain. Terima kasih teman-teman. Hanya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua. Shalom.